Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Emma, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pisan Tinggi, Kabupaten Lombok Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pisan Tinggi, Ibu Fariza Ernawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Bu, di sini saya ada tugas Bu dari guru penggerak, yaitu modul 3.1, yaitu demonstrasi kesatuan Bu. Nah, di sini saya ingin wawancara Ibu selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pisan Tinggi dalam tugas yaitu praktek keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertama Bu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan D5 EPK atau bujukan moral Bu? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai kepala sekolah, kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, jadi kita harus berhati-hati dan berdiskusi dengan baik dengan para guru, wali kelas, siswa, wali murid. Berarti sini yang pertama itu kolaborasi kita Bu sama guru dan siswa kerjasama Bu. Yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Di sini kami biasanya ada tim yang duduk bersama untuk membicarakan suatu masalah tersebut. Kami pertimbangkan semua aspek yang mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Semua pihak terlibat ya Bu ya. Yang ketiga Ibu di sini, langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini mengambil keputusan itu? Langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama itu kita ambil dulu informasi dari semua pihak, diidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang keduanya, yang ketiganya kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Itu ngambil solusinya dulu, mencari tim buat tim Ini Bu yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang efektifnya itu melibatkan semua pihak di dalam sebuah diskusi. Itu memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Dan ada keterbukaan dan komunikasi yang baik yang sangat membantu untuk suatu permasalahan supaya dia akan efektif ke depannya. Komunikasi komunikasi yang baik, semua permasalahan itu dapat selesaikan secara baik untuk kedepannya Yang keempat Bu, kelima ya yang kelima. Yang kelima, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangan yang utama kadang-kadang kita menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Misalnya kalau kehadiran untuk siswa, kadang-kadang kan orang tuanya jarang ketemu gitu. Jadi bagaimana caranya biar orang tua dengan pihak sekolah bisa berkoordinasi dengan jelas. Itu istilahnya Bu kita tuh berkolaborasi lah Bu Ya. dengan wali murid Ya. dengan siswa supaya siswa itu dapat aktif kembali dalam berproses belajar di kelas Ini Bu, lanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang ingin Ibu jalankan dalam penyelesaian kasus tersebut? Untuk jadwal tidak tentu, tidak terjadwal, karena kan suatu masalah itu kan kadang-kadang datangnya secara tiba-tiba. Tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Jadi kalau misalnya ada masalah pada hari itu, kalau bisa itu hari itu selesai, kami buat rencana tindakan untuk tindak lanjutnya dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Itu untuk permasalahan, jadi semuanya tidak terjadwal. Tidak terjadwal Bu kalau masalah itu Datangnya ya. Ini Bu yang ke selanjutnya Bu Apakah pihak-pihak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Untuk dukungan itu dari tim sekolah semuanya, dari pihak pengawas, sudah itu guru, wali kelas, murid, siswa, semua pihak itu adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga penting, yaitu misalnya dari komite bisa dari, karena kita ada kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, dari camat, dari polsek, dari komite, dari orang tua, siswa, sampai ke dinas kesehatan, kita semuanya ada kerjasama, jadi kita buat permasalahan selesai. Jadi kita minta dukungan dari semua pihak. Selain dari warga sekolah, kita meminta bantuan dari pihak luar. Ini yang terakhir saya ingin tanyakan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan? Untuk banyak sebenarnya untuk pembelajaran di sini, yang penting komunikasi kita sama-sama terbuka dan sama-sama mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi seluruhnya kita dengarkan dulu pendapat-pendapat dari semuanya, lalu kita rencanakan ke depannya. Setelah kita dengarkan pendapat dari semua pihak, baru kita ambil suatu keputusan yang adil, yang tidak memihak salah satu. Baiklah Bu dalam wawancara kita hari ini sampai di sini Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya sudah menyelesaikan wawancara hari ini. Mudah-mudahan Bu bermanfaat bagi kita, khususnya untuk semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan akhirnya Bu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Is? Alhamdulillah kabar baik. Memang saya akan mencari Bapak akan mengambil tugas demokrasi kontekstual dan bersatu dalam pengambilan keputusan.
Masih ada beberapa pertanyaan yang kita akan ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di mana etika atau bujukan moral? Jadi begini, biasanya saya agar tahu kasus tersebut adalah dilema etika atau bujukan moral ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Yang kedua Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk ini yang pertama kita tentunya harus berkolaborasi. Kita duduk bersama tim dan membicarakan masalah. Kemudian pertimbangkan semua aspek yang mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuatkan keputusan tersebut secara bersama-sama terhadap semua pihak yang terlibat. Saya pakai untuk kolaborasi ya Pak. Ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah apa atau produser seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama kita cari dulu informasi. Artinya kita kumpulkan dulu informasi. Setelah itu kita identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Setelah kita identifikasi, baru kita bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu baru saya buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Nah, seperti itu Pak ya. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi. Jadi kita libatkan dulu semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak ya, saya ingin bertanyakan yaitu apakah Bapak memiliki sebuah kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bagaimana Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang ingin Bapak jalankan? Nah, untuk masalah ini kami tidak punya jadwal tetap, tetapi saya berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan lancar. Seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah ada pihak-pihak atau faktor-faktor yang selama ini Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika? Nah, jadi di sini yang pertama yaitu dukungan dari tim etik di sekolah. Keduanya kita harus memiliki pedoman yang jelas, bantuan dari konsultan jika diperlukan, terus dukungan dari komunitas sekolah juga sangat penting. Seperti itu. Gitu ya Pak ya. Dukungan dari sekolah Pak ya. Nah, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan atau pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi pengalaman atau pembelajaran yang bisa saya ambil saat saya mengambil keputusan yang pertama itu komunikasi. Dengan komunikasi baik maka kolaborasi bisa kita jalankan. Dengan berkolaborasi kita bisa istilahnya memecahkan masalah secara bersama-sama. Kemudian kita juga harus fleksibel. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan keputusan
keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tepat, adil dan bermanfaat bagi semua. Seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Baik, saya akhiri Pak wawancara kita hari ini dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.